Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita lanjutkan ta'lim kita, yakni pembahasan hadis-hadis ahkam sebagaimana terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Malam hari ini kita sampai pada bab walimatul ursi, bab tentang walimah atau mengadakan tasyakuran ya dalam masyarakat kita yang berkaitan dengan adanya akdun nikah. Para ahli mengatakan al-walimatu mustaqatun minal walami wa huwa al-jam'u. Kata-kata walimah sendiri memiliki makna berhimpun, berkumpul. Lijtima'iz zawjaini, karena pada waktu itu ada berhimpun, berkumpul antara suami dan istri. Qala Tha'labu al-walimatu ismun li ta'amil ursi khassatan la yaqu ala ghairihi. Jadi dalam khazanah bahasa Arab, al-walima itu satu kata yang dipakai untuk menyebut hidangan yang diadakan berkenaan atau berkaitan dengan akad nikah. Walaupun dalam adat masyarakat kita akhirnya dipakai dalam konteks budaya. Ada walimatul khitan, ada walimatul haji, ya, macam-macam walimah. Padahal makna asal dari walimah itu adalah ismun li ta'amil ursi khassatan la yaqa'u ala ghairihi. Kata yang dipakai untuk menyebut hidangan yang diadakan berkenaan atau berkaitan dengan akad nikah, tidak pada yang lainnya. Tapi yang demikian itu adalah hal yang biasa, karena kan ada kata itu menurut agama, ada juga kata itu menurut budaya. Misalnya warisan, ya, menurut agama warisan itu berkenaan dengan kematian, ya, karena unsur yang harus ada dalam waris mewariskan, ada orang meninggal, namanya al-waris, ya, al-muwaris, ada yang mewarisi atau ahli waris, dan ada warosah, harta yang diwariskan. Tapi kan sudah umum dalam masyarakat kita kata-kata warisan itu kemudian dipakai secara budaya, ya. Kamu punya sepeda? Iya, ini warisan kakakku yang sudah lulus kuliah, padahal kakaknya masih hidup. Itu bukan warisan dalam konteks agama, tapi warisan dalam konteks budaya. Demikianlah kata-kata walimah tadi pada asalnya sebagaimana dikatakan oleh Tha'lab, yaitu ismun li ta'amil ursi khassatan la yaqau ala ghairihi, satu kata yang dipakai untuk menyebut hidangan yang disuguhkan kaitannya dengan akad nikah, tidak kaitannya dengan yang lainnya. Qala as-San'ani fi Sublis Salam,
Syekh As-Sun'ani dalam kitabnya yang berjudul Subulus Salam mengatakan dalatil ahaditsu ala masyru'iyyatil i'lan lin nikah. Hadis-hadis yang akan kita bahas itu nanti menunjukkan bahwa masyru' memiliki dasar syar'i bahwa akdun nikah itu harus dipublikasikan ya. Akdun nikah itu harus diumumkan ya, diantaranya di antara cara untuk melaksanakan i'lanun nikah atau publikasi pernikahan itu adalah mengadakan walimatul ursi tadi. Makanya menurut fuqaha walimatul ursi sebenarnya waktunya cukup luas ya, dimulai dengan akad nikah itu atau kemudian 1-2 hari setelahnya. Yang penting di situ ada satu giat mengundang banyak orang yang pada intinya untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa sudah terjadi akdun nikah baina zaujaini ya, di antara suami dan istri tadi. Dalam masyarakat kita ada yang namanya ya walimah juga, tapi biasanya dilaksanakan 1 hari sebelum terjadi akdun nikah ya. Misalnya sekarang diadakan walimah itu baru besoknya itu akad nikah ya. Ya sebenarnya yang paling ideal, paling cocok itu justru masyarakat dihadirkan, masyarakat diundang saat terjadinya prosesi akdun nikah ya. Di kampung halaman saya sana di Bangil itu justru yang terjadi seperti itu, yakni yang namanya walimatun nikah itu adalah mengumpulkan banyak orang yang di situ dihidangkan berbagai macam makanan pada saat akdun nikah ya, sehingga masyarakat pada tahu oh itu mantennya, oh itu mantunya Pak ini dan lain sebagainya. Kok ganteng misalnya begitu. Wa 'alal amri bidarbil ghirbal, juga perintah ada ya dirayakanlah apa. Kalau dulu ya mukul-mukul jidor, mukul-mukul ebor, dandang dikepui supaya rame apa namanya. Kalau sekarang kan diganti dengan musik ya. Lakin bisyarti alla yusahhibuhu muharramun, tetapi jangan disertakan hal-hal yang kemudian haram ya. Minat taghanni bisautin rahim min amra'atin ajnabiyatin, yakni ada nyanyian-nyanyian dengan suara yang apa ya, mendayu-dayu ya, dengan suara yang merayu-rayu itu dari perempuan ya. Sehingga orang mengatakan al-aghani qismani, nyanyian itu ada 2, ada mastamala ala hikamin wa mawa'id wa hamas wa nasaikh wa nakhwa dzalika fa wajais, ada nyanyian yang syair-syairnya itu berisi hikmah, berisi mau'idhah, berisi nasihat-nasihat yang baik dan lain sebagainya. Yang demikian ini boleh. Tapi juga ada nyanyian-nyanyian yang isinya itu ajakan ya untuk melakukan mungkarat ya, melakukan hal-hal yang diharamkan dalam agama, maka nyanyian-nyanyian ini haram. Artinya ya nyanyian itu pada dasarnya tidak kemudian haram secara mutlak ya, dilihat itu. Dilihat apa sih yang ada di dalam nyanyian itu. Mastamala ala hikamin wa mawa'id wa hamasin wa nasaikh wa nakhwa dzalika, yang di dalamnya mengandung kata-kata hikmah, mengandung mau'idhah atau pitutur-pitutur kang becik, juga di dalamnya ada nasihat-nasihat atau yang semacam itu, fa wajais, maka yang demikian ini boleh ya. Tapi yang kemudian nyanyian-nyanyian yang di dalamnya berisi ajakan-ajakan pada perbuatan kemungkaran ya, tentu yang demikian ini haram ya, karena bukan soal nyanyian itu ansih, tapi apa sih yang ada di situ. Baik.
Masuk kepada hadis yang pertama. An Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman ibni Aufin athara sufratin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pada diri Abdurrahman bin Auf, sahabat beliau, ada bekas yang berwarna kuning ya di pakaiannya. Faqala ma hadza, kemudian Nabi bertanya, apakah ini, yakni atharun sufra tadi, sufra. Qala, ia mengatakan, ya Rasulullah inni tazawwajtu, ya Rasulullah saya menikah ya, saya jadi manten. Imra'atan, menikahi seorang perempuan, ala wazni nawatin min zahabin, dengan mahar emas sebesar biji kurma, kecil biji kurma itu. Kalau emas sebesar buah kurma ya gede, tapi ini emas sebesar biji kurma. Yang menurut para ahli ya kira-kira 5 gram ya. Qala fil misbahi an-nawatu ismun li khamsata darahima wa hakadha huwa indal arabi, bahwa istilah nawat yang diartikan sebesar biji kurma itu kira-kira sama dengan 5 keping ya. Kalau dirham ya 5 keping perak, kalau dinar ya 5 keping emas ya kan. Keping perak itu namanya dirham, kalau keping atau koin emas namanya dinar. Rata-rata itu per 1 keping biasanya 4 gram ya. Kalau misalnya 5 keping dinar ya 4 kali 5 20 gram ya, rada akeh kalau 20 gram itu. Qala, ia berkata, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, inni tazawwajtu imra'atan, sesungguhnya aku menikah dengan seorang perempuan, ala wazni nawatin min zahabin, dengan mahar emas seberat biji kurma. Qala, beliau mengatakan, barakallahu laka, mudah-mudahan Allah memberikan barakah padamu. Aulim walau bisyatin, dirikanlah walimah, walaupun walimah itu menghidangkan hanya seekor domba ya. Muttafaqun alaih, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin, kata-kata walau bisyatin menunjukkan bahwa itu adalah hal yang minimalis ya. Memang bicara seekor kambing untuk masyarakat yang makannya adalah olahan daging, nah itu bisa dimakan berapa orang ya. Bisa dimakan sedikit orang ya. Kalau satu orang sak gegem gini aja, wong dagingnya kambing itu tidak banyak ya. Ya kecuali kemudian pada masyarakat kita ya belek wedhus siji ya, berarti rada gede ya. Karena kita kan tidak makan daging, kita makan nasi ya. Dibikin gule dodone sak dandang ya. Ya. Walaupun dagingnya cuma sepotong ya, sak kreweng begitu, kemudian dodone akeh, sambel sak sendok wis telap-telep entek sak piring warak ya. Ya karena kita kambing itu kita tidak makan daging kan, kita makan nasi ya, daging hanya sebagai pelengkap saja di situ. Ya dagingnya Pak sak driji, tapi dodone sak pirang-pirang kena dioyup dodone.
Sehingga di tempat kita ini seekor kambing pun dianggap walimah yang cukup besar. Walaupun Nabi mengatakan walau bisyatin, hatta walaupun hanya seekor kambing. Kambing syat, makanya istilah syate itu kan dari bahasa Arab artinya kambing. Tapi kemudian oleh masyarakat Jawa syate itu diartikan makanan yang disundui. Pokoknya disundui akhirnya jadi syate. Padahal syate asalnya maknanya kambing. Beton nongko disundui akhirnya sate beton. Itu kul kreco disundui jadi sate kul. Itu yang di Gunung Sari itu ada tulisan sate kul. Maksudnya makanan yang disundui sujannya jadinya sate. Ya. Ma yu'khadhu minal hadis, ajaran yang bisa diambil dari hadis tadi. Pertama, istihbabu takhfifis shadaq, bahwa ada semacam anjuran ya untuk menyederhanakan jumlah mahar. Kita tahu bahwa sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman ibnu Auf adalah sosok yang kaya raya, duitnya banyak, tapi kemudian ia memberikan mahar dalam pernikahannya hanya emas seberat biji kurma. Istihbabu takhfifis shadaqi, ada anjuran untuk menyederhanakan mahar. Fahadha Abdurrahman ibn Auf al-Ghani, ya, Abdurrahman ibn Auf yang kaya itu la yastaqu zaujatahu illa wazna khamsata danani min dhahabin, ia hanya memberikan mahar sebanyak ya 5 dinar atau 5 keping emas ya, yang kemudian dikatakan seberat biji kurma. Artinya sebuah mahar yang sederhana untuk orang kaya semacam Abdurrahman ibnu Auf. Yang berikutnya ad-du'a lil mutazawwij bil barakah wa taqaddama nasuhu, yakni ada anjuran untuk memberikan doa kepada orang yang menikah, doa barokah ya, doa agar kehidupannya memperoleh keberkahan sebagaimana yang sudah kita bahas, yaitu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu, mudah-mudahan Allah memberikan barakah laka pada dirimu ya, baik saat kondisi lapang, wa baraka alaika, juga Allah memberikan barakah padamu saat kondisi sempit, wa jama'a bainakuma fi khairin, dan Allah menghimpun di antara kamu berdua di dalam kebaikan ya, karena kan dalam membangun bahtera rumah tangga itu tentu ada kerikil-kerikil yang menjadi sandungan ya. Saya kira tidak ada orang yang berumah tangga kemudian tidak ada persoalan di dalam rumah tangganya. Itu sesuatu yang tidak mungkin, karena kehidupan itu pada dasarnya adalah ujian ya. Melarat ujian, soge ujian ya. Gak rapi ujian, rapi ujian sama saja ya. Makanya ayat Al-Mulk ayat 2 itu allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dialah Allah yang telah ciptakan kematian dan kehidupan karena Allah ingin menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Saya punya temen itu ya, temen mulai kecil, temen bal-balan, temen layangan.
yang Masya Allah sekarang mengalami satu kehidupan yang sangat baiknya. Jadi ya memang itulah ya, kehidupan itu memang tobakon an tobak, setapak demi setapak orang itu akan memperoleh kemajuan. Setelah lulus sanawiyah sama abahnya tidak boleh sekolah, jangan sekolah, harus belajar kerja. Karena sekolah itu kan menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu tidak harus di sekolahan, banyak tempat untuk menuntut ilmu. Karena orang tuanya terbilang kolot ya, keluarga Arabi. Akhirnya setelah lulus sanawiyah tidak sekolah, mulai dagang ya, enteng-entengan itu, jualan bongsone minyak wangi, tasbih, kopiah, game, serban. Setiap Jumat bawa bangkelan sak kerdus gede itu, naik bis ke Sidogiri, naik bis ke Lirboyo, naik bis ke Tebuireng, ke pondok-pondok besar itu. Cerita saya wis urusan apa, kopi yang metu 100 balik 80 itu biasa. Lama-lama dia mulai buka toko kecil di rumah orang tuanya, masuk gang kecil ini, ada masuk lorong jadi tidak kelihatan dari luar gitu ya, karena tadi ada saja yang nyari. Makanya sekarang tokonya dikasih nama Toko Terowongan Mina, karena memang dulu masuk lorong itu ada sejarahnya. Wong saya tahu dari dulu. Sekarang Masya Allah, kalau saya ke sana itu tidak berani habis maghrib, pokoknya sudah menjelang jam 9 itu baru bisa. Karena kalau sudah gitu tidak bisa, melayani orang bayar itu, dia kan bagian kasirnya. Masya Allah, Samsudin, saya diuji oleh Allah, gak iso nerima tamu ini, orang bayar itu antri, tidak ada selesainya. Jadi ujian juga ya. Ini kalau sudah jam 8:30 tet ya ditutup. Berikutnya masyru'iyatu walimatil ursi, bahwa walimatul ursi atau mengumpulkan orang untuk makan-makan kaitannya dengan akad nikah tadi memiliki dasar syar'i, wa alla taqilla an syatin idza kana min dzawil yasar, dan hendaklah setidaknya minimal seekor kambing jika orang ini memang memiliki kelapangan. Tapi sebenarnya kan itu terkait ya dengan kearifan lokal ya. Bukan berarti kalau gitu Pak enggak pakai kambing tapi banteng, ya tambah bagus ya bantengnya gede-gede. Artinya ya dikembalikan kepada adat setempat ya. Atau ayam, enggak ada masalah. Yang penting ada walimah, itu tidak. Nggak beli apa-apa juga nggak apa-apa, dibikin apa roti atau yang lainnya ya, tergantung kesanggupan masing-masing orang ya. Lagian kan sekarang itu teknologi sudah maju, informasi sudah lengkap, sehingga kadang-kadang ya tadi tidak semua orang yang kemudian berkenan makan daging kambing sehingga request ya, saya enggak makan kambing Pak, mentahan aja ya angel. Ayyud'a ilaiha aqaribuz zawjain, hendaklah diundang dalam acara itu kerabat masing-masing pengantin tadi, wal jiron, tetangga-tetangga, wal fuqara, juga orang-orang fakir, wa alul khair, orang-orang yang baik di tempat itu walaupun tempatnya jauh, liyahsula at-ta'alufu wa tahullu al-barakatu, supaya apa terjalin ya saling saling akrab di antara mereka yang hadir. Juga Allah menurunkan
barokah ya, wa ayyut yujtanaba as-saraf wal mubahatu, juga dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang sifatnya pemborosan serta sifatnya kesombongan. Saya dalam studi terkait walimah ini ya, di Arab Saudi ya, termasuk di wilayah-wilayah Arab yang lainnya itu kan ada kecenderungan hal-hal ya yang dilarang oleh agama, yaitu pemborosan. Jadi kalau saya mengundang 100 orang, kemudian saya menyiapkan makanan itu memang untuk 100 orang, saya gengsi saya ini. Kalau saya ngundang 100 orang, makanan yang saya siapkan itu adalah untuk 400 orang. Sehingga pesta selesai, ini namanya persiapannya terlalu banyak banyak sisa, dan kemudian kalau sudah sisa itu tidak ada yang mau makan, karena tidak ada yang mau makan sisa terus dibuang ya. Banyak artikel-artikel bahwa masyarakat yang paling boros dalam hal pesta, yang paling banyak membuang makanan itu adalah masyarakat Arab ya. Dan itu tidak diperbolehkan dalam agama, karena innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin, sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah temannya setan ya. Ya kan ini ya, lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalang. Masyarakat kita ini kan terbiasa tadi itu makan nasi, sehingga tidak begitu banyak makan daging, karena kita sudah terkondisikan sejak kecil ya. Waktu kita masih kecil, segone sak piring, tempene sak iris, sambele sak teplok kan gitu, yontek ae ya. Sehingga yang banyak masuk itu nasi ya. Sehingga ya tadi itu, kalau sudah urusan daging itu memang kita bukan masyarakat yang makan daging. Daging itu hanya elementary ya, hanya pelengkap saja. Yang banyak nasinya. Jadi saya pernah masuk resto di Arab Saudi sana bersama 6 orang ya, bersama 6 orang. Saya langsung bilang ke pegawainya, pesen untuk 6 orang. Jadi diwadahi satu nampan, tapi untuk makannya 6 orang, kan makannya sama, masih begitu cara penyajiannya, bukan tiap orang satu piring gitu, tapi dalam satu nampan besar. Saya bilang untuk 6 orang, kemudian saya bayar 90 real. Sudah kita tunggu, tidak lama kemudian datang satu nampan besar, dagingnya sak tangan-tangan begitu. Batin saya tidak akan habis orang-orang ini, karena tidak terbiasa makan daging. Ya betul, mungkin habis sepertiga dari nampan itu, 6 orang ini sudah angkat tangan semua, gak kuat saat kita tidak terbiasa makan banyak itu. Ya pojok wake ini sudah dibayar. Ya akhirnya saya minta pegawainya untuk membungkus dengan bungkus yang baik. Saya bawa ke hotel ya, keruyuk-keruyuk yang di hotel sana. Tapi kalau itu orang sana habis. Memang porsinya itu untuk masyarakat sana, memang makanannya banyak. Istihbabu tasimiyatis sodaqi fi aqdin nikah, anjuran supaya mahar itu disebut secara tegas di dalam akad nikah. Apa maharnya? Sapi 5 ekor misalnya gitu. Apa maharnya? Perhiasan emas seberat 10 gram ya misalnya gitu, ditambah kitab suci Al-Quran ya, biasanya begitu. Namun wa idza jarat adatun ba'dal usari,
adama dzikrihi fala ba'sa. Tapi kalau di dalam masyarakat yang di situ tidak pakai menyebut mahar juga tidak apa-apa ya. Dengan mahar namanya mahar misil ya, biasanya berapa lah maharnya, itu kemudian dibayar kemudian, yang penting ada maharnya. Itu salah satu dalil yang menjadi landasan masyru'iyatu walimatil ursi, bahwa walimah yang disababkan atau yang diadakan berkenaan dengan akad nikah itu memiliki dasar syar'i. Nah, sementara ulama mengatakan bahwa at-tahani, ucapan selamat untuk hal-hal yang sifatnya baik, itu boleh, seperti Nabi memberikan ucapan selamat kepada Abdurrahman bin Auf karena melakukan sebuah kebaikan, yakni akdun nikah, dengan mengatakan barakallahu laka ya. Misalnya ada temennya lulus kuliah terus diberi ucapan selamat, ada temennya diterima kerja diberi ucapan selamat dan lain sebagainya, itu juga sesuatu yang baik dalam agama. Tapi jangan ditambahi kapan selamatane, itu njaluk namanya. Tidak baik. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tu'iya ahadukum ila walimatin falyatiha, muttafaqun alaih. Wa li muslimin idza da'a ahadukum akhahu falyujib ursan kana au nahwahu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, ia berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza, apabila tu'iya, diundang, sapa ahadukum, seseorang di antara kalian, ila walimatin, kepada walimah atau jamuan makan, falyatiha, hendaklah ia mendatanginya. Ha, kembali kepada walimah. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalur sahabat yang sama, yakni Ibnu Umar. Tapi dalam redaksi yang ada pada riwayat Muslim ada sedikit berbeda. Idza da'a ahadukum akhahu, apabila seseorang di antara kalian mengundang saudaranya, falyujib, maka hendaklah, yakni ia yang diundang itu mendatanginya atau menghadirinya, ursan kana au nahwahu, apakah itu undangan untuk walimah urs itu atau undangan yang lainnya ya. Nah, memang dalam kaidah fikih dikatakan bahwa al-aslu fil amri lil wujub ya, hukum asal di dalam kata kerja perintah itu berkonsekuensi wajib ya. Ya, kecuali kemudian ada qarinah yang menyebabkannya tidak wajib. Seperti dalam hadis ini kan ada perintah di situ, fal ya'tiha, karena lam yang ada di situ adalah lamul amri, lam untuk perintah. Atau juga dalam riwayat Muslim fal yujib, lamnya adalah lamul amri. Hanya saja karena ini adalah hubungan sesama manusia, maka kewajiban itu bisa dihilangkan ya, ketika kita misalnya minta izin, karena kan hak sesama manusia. Ketika kita minta izin tidak bisa hadir dan lain sebagainya, maka yang demikian itu tidak menjadikannya berdosa gara-gara tidak menghadiri walimah itu, karena dia sudah minta izin tidak bisa menghadirinya, artinya minta maaf tidak bisa menghadirinya. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah, karena nanti ini hadis mirip-mirip terus kemudian penjelasannya di belakang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'ami
ta'amul walimah yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujib ad-da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrut ta'ami, seburuk-buruk makanan, ya. Asalnya asyarrut ta'ami karena dia adalah ismu tafdil, ya. Kemudian likasrati istimaliha, karena seringnya pemakaian hanya dihilangkan menjadi syarrut ta'ami, seburuk-buruk makanan. Ta'amul walimah adalah makanan walimah, makanan dalam jamuan yang mengumpulkan banyak orang tadi. Yumna'uha man ya'tiha, orang yang pengen datang ke situ dihalang-halangi, tidak boleh datang. Wa yud'a ilaiha man ya'baha, dan diajak atau diundang untuk acara itu orang-orang yang sebenarnya tidak ingin menghadirinya, ya. Nanti ada riwayat lain, yud'a ilaihal aghniya'u tunal fuqara, yang diundang hanya orang-orang kaya sementara orang-orang miskin tidak diundang, ya. Walaupun miskin tidak diundang, ya jangan datang, kalau tidak diundang kok datang, ya. Itu ya dilarang, wong tidak diundang kok datang. Itu tidak ada istilah namanya tufaili. La takun tufailian. Tufaili itu adalah orang yang setiap kali ada orang punya hajat datang walaupun dia tidak diundang, ya. Apalagi zaman sekarang itu bisa merugikan atau bisa, ya, sangat ini merugikan orang yang punya hajat. Saya pernah dapat cerita, ada teman, ya, mengadakan acara walimatul urs, yaitu di sebuah perkantoran di Jalan Ahmad Yani itu. Perkantoran kan sekian banyak lantai, dia berada di lantai yang di bawah itu. Nah kemudian tidak pakai alat, ya, tidak pakai pengenal siapa yang diundang itu, akhirnya yang di atas-atas itu pada makan siang turun ke bawah. Jadi undangan yang resmi belum separuh, makanan sudah habis karena dimakan orang-orang yang disebut pendatang haram itu, ya. Ya ini orang-orang yang wong, ya itu ya haram itu karena makan makanan yang dia sebenarnya tidak diundang di situ, ya. Tidak ada bedanya dengan pencurian, mengambil haknya orang nih, makan sesuatu yang bukan haknya, tidak boleh, ya. Dan itu sering terjadi kasus seperti itu. Jadi ya kasihan, bayangkan orang yang punya hajat kan jadi malu bahwa undangan datang, makanan habis, sementara kita tidak mungkin untuk mendatangkan makanan dalam waktu yang cepat karena itu hotel, ya. Beda dengan di rumah. Kalau di rumah makanan habis, tinggal jalan nyari tukang bakso, digeret ke sini, selesai. Kalau di hotel kan tidak bisa begitu, ada prosedurnya. Wa man lam yujibid da'wata, barang siapa yang tidak menghadiri atau mendatangi undangan tadi, faqad asallaha wa rasulahu, maka sungguh ia telah melanggar Allah dan melanggar Rasulnya. Jadi anjuran, ya, selama tidak ada uzur syar'i, ya, yang menyebabkan ia tidak bisa datang, maka sebaiknya ia datang.
Nah seperti saya ini kan sering dapat undangan. Nah, undangannya itu habis sholat isya pas kalau di kampung ini. Sementara saya sholat isya di sini. Ya, itu jadi pulang wis buyar anunya itu acaranya itu ya. Cuma walaupun begitu saya mesti datang ya, minta maaf sambil ya biasalah di kampung itu ngasih apa namanya hadiah. Ya. Manjing isya ya. Baik, saya kira untuk sementara cukup dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan akan datang. Aku qauli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.